Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli nikmah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhibi sultanik. Amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa kita sampaikan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Salawat serta salam, salat bergandeng salam, marilah kita junjungkan kepada jantungnya Siti Khadijah, buah hatinya Siti Aminah, dan intannya kota Madinah. Tidak lain tidak bukan ialah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang mulia, manusia pilihan Allah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kehidupan beliau penuh dengan sifat-sifat yang patut kita teladani, baik sebagai seorang pemimpin, seorang ayah, seorang sahabat, maupun anggota masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat keutamaan yang wajib kita pahami. Di antaranya itu ada 4. Yang pertama ada sifat sidik. Sifat sidik, dari sidik ini, sidik artinya benar dan jujur. Dalam bahasa Arab, kata asidku atau sidik berarti benar atau berkata benar. Menurut istilah, asidku maksud bermakna ini kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Beliau selalu berkata benar dan tidak pernah menyampaikan kebohongan. Hal ini membuat beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat kejujuran ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ada firman lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum minar rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya. Dan kami menganugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Quran surat Maryam ayat 50. Sifat kedua ada sifat amanah. Amanah ini berasal dari kata amuna ya'munu amnan, yang berarti dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Beliau tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kita sebagai umatnya
harus mencontoh sifat ini dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita, baik di rumah, di pondok, di sekolah, tempat kerja, maupun dalam lingkungan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwazzul amnati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ciri-ciri orang yang amanah bisa dilihat dari perilakunya. Di antaranya, orang yang dapat menyimpan rahasia dengan baik, tidak pernah melanggar janji, dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik, dapat memberikan kesaksian sesuai apa yang dilihatnya. Allah berfirman, "Ubalighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga ada sifat tabligh. Beliau selalu menyampaikan kebenaran, meskipun kadang-kadang harus menghadapi banyak rintangan. Dari sifat ini kita belajar untuk tidak takut menyampaikan kebaikan dan memperjuangkan kebenaran, meskipun tidak selalu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 20, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad." Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sifat terakhir ada sifat fatonah. Rasulullah adalah pribadi yang sangat cerdas, baik secara intelektual maupun emosional. Beliau mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam berbagai situasi. Kita pun harus belajar untuk menjadi cermat dalam memahami situasi. Belajar dari pengalaman dan terus menuntut ilmu agar bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah itu bijaksana dalam semua sikap, perkataan, dan perbuatannya. Atas dasar kecerdasannya, kecerdasan yang dimaksud ini dipaparkan dalam surah Al-Baqarah. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yudzakiru ila ulul albab. Yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, itu ia benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakalah, ulul albab, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Tadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Nah, ciri orang yang mempunyai sifat fatonah itu diantaranya, yang pertama
ada pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Pandai memberi nasihat yang baik. Yang kedua, cerdas dalam bertutur kata, dalam mengajak kebaikan dengan beramar ma'ruf dan munkar. Yang ketiga ada cerdas dalam mengemban amanah, menyampaikan amanah dengan benar. Yang terakhir ada cerdas dalam beribadah. Artinya dia tidak mengerjakan suatu amalan yang tanpa dasar dan memprioritaskan ibadah maupun amalan yang utama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.